kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridho ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, ketenteraman, kekayaan yang akhirnya kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah berikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita senantiasa merindukan, menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tak terasa saat ini kita sudah memasuki hari ke-20 di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Bulan Rajab adalah bulan menanam amal. Bulan Sya'ban adalah bulan memupuk amal, dan bulan Ramadan adalah bulan meman amal. Tentunya di awal bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa barik Ramadan. Ya Allah, berkatlah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Tentunya ketika kita masih berada di bulan Rajab, mari kita bersegera. Sehubungan dengan hal seperti atas, khotbah kali ini kami akan menyampaikan tema 3 langkah bersegera di bulan Rajab. Muslimin jamaah salat rahimakumullah. Adapun langkah yang pertama di bulan Rajab yaitu bersegera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Syurah ayat 9, fasmau ila dzikrillah, maka segera kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa hari Jumat adalah hari raya umat Islam, tetapi karena banyak di antara saudara-saudara kita belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kurang begitu antusias di dalam menghadiri yaitu salat Jumat, hingga betapa banyak orang yang terlambat mengikuti sholat Jumat. Padahal kalau kita tahu betapa banyak sunah-sunah sholat Jumat yang bisa dilakukan. Kita bisa berdoa, bisa berzikir,
bisa membaca surat Al-Kahfi, maka ketika kita datangnya berulang kali selalu terlambat, apa yang kita dapatkan? Ketika buku catatan malaikat dibuka, yang datang pertama kali di awal menit yang pertama seolah-olah telah melaksanakan kurban seekor unta. Kemudian menit yang kedua yaitu seolah-olah telah kurban seekor sapi. Dan yang ketiga seolah-olah telah berkorban seekor kambing. Yang keempat seolah-olah telah berkorban seekor ayam. Dan yang terakhir ada seolah-olah telah kurban sebutir telur cecak. Maka ketika buku catatan ditutup, yaitu saat khatib berdiri menyapa salam, maka ditutup buku catatannya. Jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Untuk itu mari kita penuhi seruan Allah yang pertama, fasnau ila dzikrillah, yaitu segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun langkah yang kedua bersegera di bulan Rajab adalah kembali kepada ketaatan. Allah berfirman di surat Al-Zariyat ayat 50, "Fafiru ila Allah." Segera kamu kembali kepada ketaatan. Di awal khutbah saya mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam amal. Yang jadi pertanyaan, amal apa yang perlu ditanam di bulan Rajab? Maka memasuki bulan Rajab hari ke-20 ini, mari kita tanam amal kita. Di antaranya adalah puasa sunnah, Senin Kemis, Yaumul Bid. Dan bagi mereka yang masih punya hutang puasa Ramadan segera diqadha. Dengan demikian, manakala kita terbiasa puasa sunnah, insya Allah untuk menjadi insan yang takwa adalah mudah sekali. Karena tujuan orang berpuasa adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah menjadikan sholat kita sebagai suatu kebutuhan. Kita tahu bahwa hakikat sholat itu ada 3. Sholat sebagai suatu kewajiban. Artinya yang penting sholat, tidak memperhatikan kapan kita sholat, di mana kita sholat, cara apa kita sholat. Karena inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat adalah wajib bagi orang mukmin dan sudah ditentukan waktunya. Berbeda kalau kita menjadikan sholat sebagai suatu kebutuhan. Sholat itu adalah penting, karena amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala besok dari kiamat. Kalau sholatnya baik, maka semua amalnya baik. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, maka amalnya bisa kosong. Untuk itu, yang dimaksud dengan sholat sebagai suatu kebutuhan adalah berusaha melaksanakan sholat di awal waktu, berjamaah, dan dilaksanakan di masjid. Kemudian yang ketiga, sholat sebagai suatu keberadian. Artinya apa?
bisa menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Hingga ketika kita terbiasa sholat ala waktu maka diterapkan, yaitu kalau janji tepat. Ketika kita punya hutang segera dibayar. Kalau ada undangan segera kita hadiri. Kemudian berjamaah, hidup bermasyarakat, jangan egois. Kita perlu saling tolong menolong, bantu membantu. Maka dalam bahasa Jawa, pagar dua itu lebih baik daripada pagar tembok. Kemudian di masjid kita terapkan bahwa segala amal ibadah yang kita kerjakan kalau diniati ibadah semua akan menjadi mudah. Maka di sini sholat berfungsi sebagai pelarian. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Maka kalau kita pahami ini, setelah sholat tidak ada orang yang mencuri. Setelah sholat tidak ada orang yang ngapusi. Setelah sholat tidak ada orang yang korupsi. Setelah sholat tidak ada orang yang manipulasi. Tetapi ketika kita sudah sholat kok masih mencuri, korupsi, artinya apa? Yaitu kepribadian sholat belum bisa menjadikan kepribadian, hingga sholat hanya sebagai suatu kewajiban. Untuk itu, manakala kita sudah kembali ke ketaatan, maka mari banyak istighfar pada Allah Taala. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun langkah yang ketiga bersegera di bulan Rajab adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sekali amal-amalan di bulan Rajab, tapi karena manusia itu mempunyai kemampuan sendiri, maka tidak semua amalan bisa dikerjakan. Untuk itu langkah yang ketiga adalah segera mohon ampun kepada Allah SWT. Wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngarduhas samawati wal ardi. Dan sudah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi yang bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu sebagai realisasi daripada kita tobat pada Allah, perbanyaklah doa istighfar, mohon ampun pada Allah setidaknya 100 kali setiap hari. Astagfirullah. Kurang panjang astagfirullahaladzim, kurang panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan sebagainya. Untuk itu mari di bulan Rajab ini mari kita laksanakan 3 langkah segera, yaitu segera ingat pada Allah, segera kembali kepada ketaatan, dan segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika manakala kita mau dan mampu melaksanakan, insyaallah Allah akan memberi kemudahan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barak